Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semua, sahabat YouTube semua. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kalian semua. Pada kali ini saya akan coba mereview ulang mengenai pemasangan piringan cakram di pelek ini. Bagaimana caranya? Oke, langsung aja cekidot. Tonton terus videonya sampai habis. Oke, kita langsung aja prosesnya. Kita bagaimana cara dan proses pemasangan piringan cakram belakang Honda di pelek bawaannya. Ini adalah piringan cakram punya GLO yang sudah dipotong tengahnya. Ini piringannya yang belum kita potong, yang masih baru, yang rencananya akan buat mengganti yang udah lama ini, cuma kita belum ada modal buat memotongnya ini karena kita nggak bisa motong sendiri. Hanya harus bener lurus dan center ini biar bisa ngepas di sini. Kita akan dibubut tukang bubut seperti yang ini. Kalau yang ini kan udah kita bubut. Oke, kita simpan aja piringannya. Ini yang saya katakan, kalau dudukan piringannya ini yang dicor argon, dilas argon, jadi si piringan ini kita pasangnya di sini ini pakai baut biar gampang untuk proses penggantian, dan semisal kita mau ganti ban juga gampang. Ini tinggi ini sekitar 6 cm dan jaraknya ini kita sesuaikan mengikuti baling-balingnya ini kan baling-balingnya ada 5, jadi kita bikin 5 juga. 1 2 3 4 5. Ini cukup simpel. Kita dilas paten di sini, dan semisal kita mau diganti, mau distandarin lagi, jadi nggak masalah ini, walaupun nggak dibuang juga tidak mengganggu. Dan pernah ada yang nanya bagaimana, katanya kalau pasang di pelek-pelek yang pakai jari-jari bisa nggak? Ya bisa juga, cuman kalau yang pakai jari-jari mungkin pasangnya harus di sebelah kanan dan di bor langsung juga bisa. Yang penting kita tetap center. Jadi kita tinggal pasang di sini. Semisal mau pasang di sebelah kanan, cuma kalau pasang di sebelah kanan itu, kalau buat torbit ini kan punya as motor bit ini, dia itu pendek, jadi harus pakai as tambahan. Banyak juga dijual di toko online seperti di Tokopedia ada, atau mau pakai as yang langsung panjang
mungkin lebih aman dan lebih safety. Kalau yang variasi itu ya agak ragu juga sih. Kalau yang panjang itu dia punya air blade, dia ukurannya panjang, dan juga buat armnya dia juga ada air blade, cuma dia harus disesuaikan buat dudukan roda, dudukan baut, maksudnya saya dudukan bautnya yang di depannya itu harus disesuaikan dulu, karena tidak bisa play and play, nggak bisa langsung plug gitu aja. Sama punya skiweb juga harus disesuaikan dudukan baut kencengan di depannya itu, dan knalpotnya juga nggak bisa pakai knalpot standarnya, harus tetap ada modifikasi di knalpotnya juga. Untuk dudukan kalipernya, ini dudukan kalipernya sama kita di las juga dibuatin dari sok depan, kita potong, ambil buat bekas bekas dudukan kalipernya, kita potong, kita tempel di sini, kita las. Ini dilas di gearbox. Untuk mengencangkannya kita pakai baut juga, pakai bautnya kita kencangkan. Untuk kalipernya kita dipapas juga sih, ini sedikit kita dibuang, karena kalau nggak dibuang ini mentok, jadi kita buang ini mentok di sini. Mungkin kalau yang karbu dia kan adanya di sebelah sini, jadi ininya itu agak cekung, jadi nggak usah di ini juga, nggak apa-apa, nggak dikupas juga ininya, nggak apa-apa. Untuk kampasnya juga kita sedikit modifikasi juga, ini kita potong sedikit, kalau nggak dipotong kena baut, jadi mentok sedikit. Mungkin penjelasan dari saya cukup segitu dulu, biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe channel ini dan tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya ya, dan padamkan lonceng yang berwarna merahnya itu sampai berdering, biar kalau kami mengupload video baru kalian bisa tahu. Terima kasih, salam sukses selalu, salam satu aspal.